Dari SMA gue udah main skateboard sih. Dari SMA? Skateboard dari SMA? Komunitasnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi emang gue menemukan teman-teman the real friends-nya di situ sih. Tapi dari situ, dari every week pertandingan, kemudian ada pertandingan yang per 3 bulannya, sampai pertandingan itu ditiru sama Amerika untuk mereka bikin brand bersama. Banyak perjalanan gue di skateboard sih panjang banget sih, karena buat gue yang menyelamatkan hidup gue skateboard sih. Gimana yang dibikin sama Gubernur Jakarta tuh? Gila men, kayak lu setiap Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu pun lu party gitu. Lu party, hidup gue emang party dulu, hidup gue emang party mulu gitu. Tapi gue nggak hancur. Siapa sih penyanyi yang ada di depan itu orangnya kayak gini? Ada yang jawab Raisa. Oh Raisa. Terus gue bilang gini, one day ketika lu gede, ketika lu udah punya nama dan udah besar, kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Selamat datang di channel saya, channel Bapak Zaman Now. Aduh, seneng banget nih hari ini gue bisa ngobrol sama temen gue. Bisa dibilang kayak saudara juga ya, Ren. Terus kita sebelum ngomong lebih jauh, ya kenalin dulu deh sedikit lo siapa dan kegiatan lo apa nih sekarang? Nama gue Narendra Kameswara lengkapnya, biasa dipanggil Naren. Gue seorang daily worknya itu fotografer, bisa dibilang sebagai fotografer profesional, tapi khususnya di panggung ya, stage fotografi. Kalau sekarang di masa pandemi ini udah jarang banget di event, udah hampir setengah tahun, udah berjalan 2 tahun nggak ada event. Tapi ada yang masih online. Terusnya menyambung pembicaraan yang tadi, cerita tentang masa pandemi ini udah berjalan 2 tahun, eventnya udah hampir vakum. Walaupun sempat ada setelah PPKM pertama, setelah lockdown pertama, kemudian mengendor, ada event-event online virtual. Kemudian PPKM kedua, terusnya makin vakum. Sekarang udah gue lihat udah turun ke level 1 di Indonesia kayaknya. Jadi beberapa event udah berjalan, gue lihat udah ada, walaupun dibatasi dengan penonton sama prokes masih ada, tapi udah menunjukkan sebuah perkembangan yang menyenangkan lah untuk kayaknya tahun depan. Mudah-mudahan nggak ada varian-varian baru, jadi semoga tahun depan udah berjalan seperti biasa aja, walaupun disebutnya dengan new normal. Ini udah banget ya untuk aktivitas di bidang lo nih. 2022 kayaknya lagi lebih terang lah ya dari 2021 nih. Oh udah pasti ya. Udah 20 pasti. Sama 21 ya, 20 sama 21. Sekarang kan di 22 diharapkan semuanya virusnya udah berkurang. Entah apakah dengan banyaknya orang vaksin jadi semakin menambah imun dari masing-masing orang, jadi kayak nggak menyebarkan, atau ketika mereka sakit pun jangka waktunya tidak lama gitu ya. Tapi udah mulai menggeliat lagi lah kegiatan event-event gitu. Oke, mantap. Nah ini sebelum kita ngobrolin tentang bidang fotografi, gue mau narik dulu ke belakang. Lu sebenarnya dulu kecilnya di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, di mana Ren? Gedenya hampir di 3 bagian. 3 bagian ya? 3 bagian kota Jakarta. Jadi gue pernah tinggal di Jakarta Timur, gue pernah tinggal di Jakarta Utara, kemudian sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Oke. Nah ini gue sama Naren ini sering ketemuannya di
kalau gue bilang tuh almarhum Mbah Rawamangun nih. Setiap Lebaran kalau nggak gue datang duluan, Naren datang duluan lah. Pasti selisihnya setiap setahun sekali tuh ketemunya di Rawamangun ya, rumah Rawamangun tuh. Mbah Rawamangun almarhum. Iya, itu pas lagi Lebaran, tapi setelah pas kita udah gede kita ketemu di kampus. Nah, ini masuk ke kampus nih, STMT, Manajemen Transport Trisakti. Aduh, ini Rawasari buat gue sih emang gue niatnya masuk STMT karena waktu itu ada om gue almarhum ya dua-duanya. Mereka bilang lu masuk aja ke STMT, lebih segmented dan lu pasti kerja gitu. Nah kalau lo sendiri nih ngomong-ngomong, kita bareng-bareng sama STMT, lo STMT D3 atau D4 waktu itu Ren masuk? D4. D4 sama ya kita ya. Nah itu lo kenapa mau masuk STMT Trisakti waktu itu Ren? Waktu itu masuk Trisakti karena udah nggak ada pilihan lain lagi sih sebenarnya. Karena yang paling udah gak ada pilihan lagi, yang menurut gue yang paling, karena udah gak ada terima di negeri, terus yang paling unik menurut gue kayak manajemen transportasi, manajemen juga, tapi ini bukan kayak yang lu akan ada endingnya di kantor-kantor seperti biasa, tapi endingnya di kantor-kantor kayak airport ya, di airport atau di pelabuhan atau di kalau darat gue nggak tahu deh, mungkin kalau darat ya mungkin kantor biasa gitu, tapi kalau misalkan kayak udara kan kayaknya adanya di airport gitu ya, atau di bagian kargo kayak gitu lah, beda gitu. So ya apa emang cita-cita lo tuh pengen traveling dengan lo masuk transportasi udara, bisa terbang sana sini? Mikirnya nggak ke situ sih. Nggak ke situ ya. Tapi lo emang pingin kerja di bidang yang kaitannya sama penerbangan, memang bener ya begitu ya? Iya bener. Tapi pada akhirnya nggak ke situ. Pada akhirnya nggak ke situ. Nah sama sekali nggak pakai. Pada saat lo di STMT apa pengalaman yang paling buat lo tuh, gila gue di STMT ini seru banget nih pada saat ini gitu. Pada saat itu gitu. Apa yang pengalaman lo yang lo rasain waktu di STMT dulu? Nggak sih, paling kayak ilmu-ilmunya kayaknya baru ya, ilmu tentang ya ilmu yang berhubungan dengan airline, weight and balance ya, terus reservasi, apalagi tuh kargo kayak gitu ya dulu ya. Iya kayak gitu ya. Pusing juga sih, tapi ya itu hal yang baru. Tapi ternyata kuliah nggak berjalan lancar sih buat gue. Ya, kuliah nggak berjalan lancar. Sempat sampai selesai, Ren? No, nggak selesai gue. Nggak selesai ya? Oke. Udah sampai mau last skripsi, tapi gue nggak. Oh, oke. Nah ini memang waktu kita STMT kita hampir nggak pernah sekelas ya Ren ya. Tapi kita sering ketemunya tuh kalau udah after hours gitu. Jadi kalau lo suka nongkrong di mana tuh, di tenda biru atau tenda biru, dan gue biasanya ada di belakang tuh di walaupun gue bukan senat tapi gue suka nongkrong di belakang. Nah yang lucunya tuh dulu Naren kuliah tuh udah nenteng skateboard, dan sementara gue nenteng kamera nih. Nah yang kita tahu sekarang Naren itu emang jagonya kamera lah, dengan penghargaan yang banyak banget. Nah itu pada saat itu lo masih nenteng skateboard. Lo memang dari kuliah udah main skateboard? Dari SMA gue udah main skateboard sih. Dari SMA? Dari SMA lo udah emang komunitasnya udah banyak ya, Ren? Skateboard komunitasnya nggak banyak. Komunitasnya nggak banyak. Tapi emang gue menemukan teman-teman the real friends-nya di situ sih. Emang di waktu SMA, di SMA lo banyak yang main skate atau memang lo masuk aja ke komunitas itu? Ternyata di SMA gue nggak banyak main skate, hanya cuma 1-2 orang ya. Dan mereka kayaknya nggak komitmen gitu ya. Terus gue pertama kali main skate emang di rumah, kemudian gue bawa ke sekolah, kemudian dari sekolah ketemu sama teman-teman gue yang kayak, lo mainnya ada di Jakarta Timur, ada di Pondokopi, kemudian gue masih main di sekitaran rumah. Pas lagi main di sekitaran rumah tuh gue main di lapangan tenis yang belum kepake kan. Gue main di situ, tiba-tiba ada satu anak nyamperin gue kayak, lu main skateboard ya? Iya, gue lagi belajar main skateboard. Seumuran tuh ya?
anak itu? Seumuran gue. Di atas gue kayaknya setahun sih. Okay. Namanya Teguh. Terus kayak gue pikir siapa sih ini gitu, mungkin anak kampung belakang gitu ya, mau iseng mau apa, tapi ternyata gue beli punya papan skate lu nggak, gue pengen nyobain papan skate lu. Iya dia nyobain, dia pakai sendal, seingat gue dia pakai sendal gitu, kayak tiba-tiba dia ngelakuin kickflip, dia ngelakuin heel flip gitu, kayak shit ya, itu the real flip di depan mata gue. Dan dia nggak ngasih tau lo dari awal, gue bisa main skate nih, gue mau nunjukin, nggak gitu ya, dia cuma dia cuma pengen nyobain, ya gue pengen nyobain papan lu dong gitu. Ya tadi emang main skate lama, bukan pemain skate lama, emang udah lebih dulu lah main skate-nya, karena ya udah kemampuannya udah lebih dari gue gitu kan. Terus dibilang kayak, lu kalau misalkan mau belajar lu datang aja hari Minggu ke Senayan. Kita biasa main di sini. Dia ngerekrut lu nih. Ya ngerekrut. Lu main aja ke Senayan gitu. Tapi dia tipikal orang yang mainnya tiap hari Minggu aja di saat itu ya. Di saat itu dia cuma hari Minggu aja. Jadi gue sama adik gue Rama, akhirnya kita memutuskan kita coba deh hari Minggu kita main ke Senayan. Begitu gue ke Senayan kayak gila, ini kebuka mata gue gitu, kayak banyak ya saat itu ya. Banyak. Nggak sebanyak sekarang tapi banyak. Sekarang tapi banyak. Kayak akhirnya gue ketemu orang-orang di situ, tiap minggu gue main, tiap weekend gue main gitu ya. Sampai akhirnya mereka Senayan memutuskan bahwa udah kita bikin waktu itu namanya JSA, Jakarta Skater Association. Lengkap, alat-alatnya lengkap gitu, jadi emang ada kita patungan iuran, terus kayak tiap minggu dibuka alat-alatnya lah, kita bisa main di situ. Terus sampai ada satu anak yang, bukan satu anak, maksudnya ada beberapa orang kayak, kita main tiap hari yuk, jangan cuma hari Minggu aja, biar kita bisa latihan terus gitu. Akhirnya karena mereka daerah selatan, mereka bisa tiap hari gitu. Terus kalau gue daerah waktu itu masih tinggal di Pondokopi kan, timur kan, jadi lumayan jauh, jadi gue memilih untuk kayak hari untuk weekend aja. Dan waktu itu gue masih SMA kan, gitu. Kuliah, dan gue udah lebih deket sama anak-anak Senayannya, sampai adik gue nginep lah. Gue banyak nginep di rumah temen gue namanya Johan. Sampai gue pernah tinggal juga di rumah dia tuh lama, kayak 6 bulanan atau tinggal di rumah dia. Jadi lu bener nggak balik ke rumah nih ya? Nggak balik ke rumah. Om Gempur sama Tante Cici, oke. Lu kemana Ren? Lu nggak ada di rumah? Ya, berangkat dari situ kampus, udah gitu nyokap punya warung di daerah selatan, di daerah Pati Unus waktu itu. Iya, Cuimi. Jadi kayak kadang-kadang gue balik sama mereka, kadang-kadang gue balik ke Johan. Kemudian tujuan gue cuma waktu itu main skate aja, udah gak ada yang lain. Nah ini Ren, agak tarik ke belakang, waktu lo ketemu sama Teguh kan udah main skate tuh, artinya lo udah kenal skate, udah tahu papan skate itu. Jadi itu sebelum itu siapa sih yang kenalin lo pertama kali sama papan skateboard? Ternyata bukan Tony Hawk Pro Skater ya. Bukan ya? Tony Hawk itu enggak after ya. Jadi waktu itu ada acara TV namanya Max Out, kalau lu pernah tahu Max Out di Antv. Jadi acara 30 menit yang isinya tuh bisa BMX, bisa mountain bike, bisa inline, bisa skateboard, bisa olahraga ekstrim gitu deh, motocross gitu. Terus musiknya musik hardcore, musik punk. 30 menit bisa 15 menit berubah-berubah ininya apa namanya programnya. Tapi biasanya kalau nggak skateboard, snowboarding, rollerblade, motocross, BMX kayak gitu. Jadi kayak ini hari apa nih? Oh ini BMX ya, nonton aja. Tapi ketika skate itu gue kayak gila ya, keren ya mereka ya, bisa papan skate itu bisa nempel di kaki lo, bisa putar tetap stay di kaki lo. Ya gue nyobain gitu. Itu udah SMA tuh ya atau masih SMP? Itu SMA 1 akhir. SMA 1 akhir. Waktu itu masih kayak antara lu main mountain bike, antara lu main basket gitu. Gue sempet main mountain bike juga. Terus ya selingannya basket, tapi ketemu sama saudara gue kayak dia punya papan skate di rumahnya gitu. Punya papan skate. Kayak gue seringnya juga nginep di rumah saudara gue ini di daerah Pasar Minggu. Terus kayak cuma mau nyobain papan skate-nya aja. Sampai akhirnya sama dia dikasih, udah buat gue aja deh papan skate-nya.
Ada mereknya waktu itu papan skate-nya? Papan skate gue kayaknya pertama itu yang dikasih sama dia itu 101. 101. Namanya 101. Gambarnya vampir. Gambarnya vampir kalau nggak salah. Karena kan kalau gua dulu ngeliat papan skate itu ada yang Peralta, ada apa itu, bisa lo jelasin dikit nggak sih Ren? Itu apa bedanya antara satu, ada yang Vision Street itu lebih ke kayak brandwear kayaknya. Bedanya ya itu masing-masing tuh brand. Kayak Paul Peralta, Powell is a brand, Peralta adalah skaternya. Tony Hawk itu orangnya, tapi namanya emang Tony Hawk, tapi kemudian dia punya brand sendiri namanya Hawk kan. Nah ini yang 101 ini brand. 101 ini is a brand. Brand skate. Dan dia sponsorin ada professional skater juga ya. Ada beberapa professional skater, tapi gue lupa ya namanya siapa aja. Ya ada, kalau brand skate itu bisa ada kayak Zero, ada Girl Skateboard, ada Shorties, ada apalagi World Industries, ada masing-masing dari apa yang kita pakai atas ke bawah itu pasti punya timnya. Kayak clothing dia punya tim, terus papan skate dia punya tim, roda dia punya tim, terus bukan tim sih, maksudnya dia ngerekrut skater gitu ya. Kemudian ada truk juga, dia punya truk itu yang besi tengahnya itu sebetulnya truk. Itu dia ngerekrut orang juga gitu untuk promo masing-masing bendanya gitu. Masing-masing apa ya, item-itemnya kayak gitu. Jadi ketika lu tanya tuh Powell itu siapa, Peralta itu siapa, itu nama-nama skaternya. Tony Hawk itu skaternya, Eric Clapton itu skaternya, Jamie Thomas itu skaternya. Tapi mereka under big brand atau mereka own the brand. Oke. Nah ini dari 101 itu trik pertama lo apa dari skateboard, apa yang pertama kali trik yang lo bisa nih? Udah harus pasti basicnya ollie. Ollie ya? Itu men gila. Ollie itu gua nyoba berkali-kali nggak bisa, akhirnya gua udah give up. Karena memang dengan ollie itu kita bisa segala macam ya, tapi susah banget kan untuk cetak. Sampai akhirnya adalah gua tapi makanya itu dia juga komitmen ketika lu ya pasti lu tahu celah, pasti lu akan cari celahnya untuk bisa melakukan itu sih. Dan emang karena gue into banget, jadi emang gue digging the every trick dari mulai ollie, kick flip, heel flip, board slide, grind kayak gitu ya. Air itu terbang gitu ya, harus belajar. Oke. Nah dari skate itu sendiri kan kayaknya ada apa ya, kategorinya sendiri ya Ren. Ada yang street tricks, terus ada yang ball. Lu bisa cerita nggak kategorinya dari skateboard tuh apa aja sih? Jadi ada street yang emang yang biasa main di jalanan. Kalau ball itu mereka yang biasa main yang di mangkok atau di pool kolam renang. Kalau ada lagi yang main vert, kayak Tony Hawk itu main vert dia. Oke. Kira-kira 8-10 meter. Itu ada tipikal masing-masing. Ada juga yang main park, yang biasa main aja. Jadi ada street, park, ada ball, ada vert. 4 itu ya, 4 kategori itu ya. 4 kategori untuk skateboarding, yes. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut lo kayak misalkan kayak slalom gitu, skateboard juga, tapi mungkin kategorinya udah speed. Maksudnya speed bukan technical. Ollie kan technical. Iya. Kayak lu slalom kayak udah slalom aja, technical juga, tapi nggak lu harus ngangkat papan skate. Itu kan main pinggul, main kaki gitu. Oke. Nah kalau lo ngelihat lo sendiri, menurut lo nih kategori lo yang lo paling jago yang mana? Atau lo sebenarnya lebih comfort yang di kategori yang mana, Ren? Gue comfort di park. Di park ya? Gue di park. Walaupun sebenarnya gue lebih suka motretnya di street. Jadi kayak banyak teman-teman gue ya kayak latihannya di park. Weekdays latihan di park, weekendnya kita main street. Oke. Nah tadi lo cerita di Senayan, tadi apa, Jakarta Skateboard Association ya? Skater Association. Nah ini kalau dulu waktu gue suka nonton video
Betamax itu kan suka, atau beberapa kita nggak ada internet lah dulu ya, susah banget. Nggak ada. Itu majalah kita nonton, kita selalu suka lihat do not skate here, biasanya entah lo got kicked out by police or something. Kalau di Senayan dulu waktu lu pada main di rasain sama security nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi Senayan bebas aja ya? Lu bebas. Emang ada kayak ininya tempat dikhususin Senayan, lu main skateboard di sini itu, atau memang kalian yang create tempat itu? Kita yang create tempat. Jadi emang sama petugasnya juga mereka aware dengan adanya anak skate yang main di Senayan gitu. Dan kita memberikan iuran ke mereka. Kita iuran. Oke. Kita karena alat-alat itu kita taruh di bagian pintu, biasanya pintu Senayan tuh kan ada gerbang-gerbang Senayan. Kita alat-alatnya taruh di situ. Nggak ada yang ngambil loh ya? Nggak ada yang ngambil. Jadi emang kita ada yang pegang kunci. Si tukang teh botol ini pegang kunci. Ada yang jaga. Ada yang jaga tukang teh botol. Masih ada tukang teh botol itu? Udah nggak ada ya. Nah, ini bedanya waktu lo pertama kali itu tahun berapa tuh Reni? Jakarta Skater Association tuh berdiri? Itu 92 ya. 92 ya? Ya 92 karena gue masuk ke daerah mereka ke 93 ke Senayan itu. Oh oke. Nah itu dari 92 sampai sekarang 2021 perkembangannya seperti apa sekarang di Senayan? Apa masih ada atau udah pindah atau gimana Ren? Sekarang itu jadi Senayan itu punya dari Jakarta Skater Association yang tiap hari Minggu, kemudian pindah ke hari biasa sampai hari Minggu juga. Jadi emang tiap hari main selama lama-lamanya ya di situ. Terus jadinya Senayan Skateboarder. Jadi udah nggak pakai nama under JSA lagi. Oke. Namanya Senayan Skateboarder ya, karena kita namanya apa ya? Ya karena kita daerah Senayan ya namanya Senayan Skateboarder. Senayan Skateboarder. Oke. Terusnya itu dari tahun 93 sampai 2000-an deh. Sampai 2000-an? Ya, sampai 2001 ke 2002. Kemudian berhenti karena ada skatepark di Kemang. Terus ya, jadi ada satu anak lain yang punya skate shop di Kemang. Terus Kemang ada skateparknya, jadi kita pindah semua ke sana, hijrah. Oh, jadi hijrah ya? Hijrah, tapi ada juga yang masih masih ada yang di Senayan. Oh, masih tetap ada. Itu bukan artinya yang tinggal di situ bentrok gitu, enggak ada ya? Emang karena mungkin dekat sama lokasi tempat mereka tinggal, jadi mereka main di situ aja gitu. Ya, dan lagi kayak ada temen yang punya toko, jadi kayak hangoutnya lebih enak, ada tempat makan, ada ya lebih. Karena di Senayan itu kan gue nongkrong hampir kayak 8 tahun, 9 tahun ya di Senayan ya nongkrong. Itu kayak kita nyebutnya kayak era emas kegelapan gitu. Golden Dark Days lah. Golden Dark Days. Ya, Golden Dark Days. Ya semuanya terjadi lah di situ, yang badung-badungnya. Kemudian dapat tempat yang lebih enak, jadi kayak lebih nyaman aja. Ada skatepark, ada skatepark yang bagus, kemudian ada tempat makan, tempat minum di daerah Kemang, mau kemana-mana deket, gitu kan. Abis itu begitu Kemang tutup, kita coba balik lagi ke Senayan, tapi mungkin udah rulesnya udah beda lagi, rules dari pengelola Senayan. Rules dari pengelola Senayan. Dan kemudian si tukang teh botolnya juga udah nggak megang di situ lagi. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa naruh alat, ribet lah. Jadi naruh alat, diambil alatnya. Kayak gitu. Kecuali, dulu waktu Senayan sampai tahun 2000 itu 98 2000 itu ada juga anak-anak Senayan yang mainnya di pintu 6. Kalau gue di pintu 1. Kalau gue di pintu 1, ada juga di pintu 6. Nah, yang masih main itu anak-anak pintu 6. Yang sampai sekarang nih 2021. Sampai sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. 2021 udah nggak ada. Tapi kita mainnya sekarang di pintu berapa ya itu ya? I think pintu 4 dekat dekat Masjid Albina itu. Ada jalur panjangnya. Udah mau masuk ke Senayan. Adalah mungkin lo tahu kalau misalkan dari Asia Afrika tuh ada pasti ada jalan panjang masuk ya. Di salah satu jalan itu. Jadi dalam perjalanan dari tahun 92 sampai 2021
Senayan tuh sampai sekarang nggak punya satu tempat yang dikhususkan, ada bowl-nya, ada vert-nya, ada street-nya. Dulu tahun 9 berapa ya? Dulu tahun 98, 97 98 tuh ada Senayan Skatepark. Ada satu Senayan Skatepark, ada Senayan Skatepark yang ada bowl-nya, ada 2 bowl, ada 2 vert, ada 1 vert, ada 1 mini ramp, ada parknya enak banget gitu. Ada tempat hoki juga, ada tempat hoki blade, hoki blade itu. Tapi ya abis itu krisis 98. Oke. Moneter. Bubar. Jadi apa sekarang tuh tempatnya? Abis dari Senayan Skatepark jadi tempat remote control. Oke. Jadi tempat remote control. Jadi itu udah gak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Nah itu lo waktu ini kan lo main-main nih dari tahun 92 terus nih main, ada kumpul lah. Bisa dibilang lo praktis almost every day. Terus ya kalau praktis saja kan pasti ini siapa sih yang paling jago. Nah setelah itu kepikiran nggak dari teman-teman tuh akhirnya bikin suatu kompetisi dari JSA itu bikin kompetisi yang sifatnya lokal. Kalau Senayan pernah bikin sih namanya Senayan Underground ya, tapi itu lebih kayak lebih ke indie competition ya, underground competition. Jadi hadiahnya itu dari barang-barang kita yang udah nggak kepake, terus kita kumpulin jadi satu, terus kita spell jadi juara 1, juara 2, juara 3. Masing-masing kelasnya ada pemula, menengah, amatir gitu. Ya itu dari barang-barang kita kolek-kolekan aja gitu. Itu 2 kali terjadi sih. 2 kali terjadi, kemudian nggak pernah bikin apa-apa lagi, sampai akhirnya ada satu orang namanya Suri, kayak gua ajak kayak Sur, kita kayak dong bikin pertandingan dong every weekend, lepas itu kita jadi Volcom gitu. Boleh yuk kita bikin yuk. Akhirnya dia bikin kompetisi bareng sama Volcom, karena dia kerja di Volcom. Every week atau once a month ya, gue lupa. Kayaknya once a month. No, every week dia bikin pertandingan. Jadi dia kayak hadiahnya juga nggak ada cash money sih, seingat gue ya. Nggak ada cash money, culture gitu. Barang-barang. Barang-barang aja, barang-barang dari kayak baju-baju, celana kayak gitu-gitu. Tapi dari situ, dari every week pertandingan, kemudian ada pertandingan yang per 3 bulannya, sampai pertandingan itu ditiru sama Amerika untuk mereka bikin brand bersama. Jadi Amerika nirunya sama Indonesia ya saat itu ya. Indonesia. Dari brand Volcom itu ya. Iya, karena kita bikinnya tiap minggu dan continue terus. Itu bikinnya pertandingan di Pulau Mas. Oke. Every week di Pulau Mas. Jadi gue setiap hari Minggu tuh gue selalu ada di Pulau Mas. Ngejuriin kayak pertandingan gitu. Terusnya dari every week itu ya akhirnya bikinlah ada pertandingan BQ. BQ itu yang pertandingan gedenya. Ada musiknya, ada ya lebih mass event lah gitu. Kalau udah ada Seringai, udah ada Rocket Rockers, ya berarti udah bawa musik kan. Itu band-band gila-gila semua itu ya, masuk. Dan mereka emang band-band yang main di situ adalah band-band yang emang di-endorse sama Volcom. I see. Oke. Nah, tadi Ren, lo ngomong lo jadi juri. Artinya lo udah dianggap lah ya untuk dari komunitas itu. Apa memang sebelumnya lo punya title, si Naren nih juara ini gimana akhirnya lo bisa ditunjuk bisa jadi juri? Apa lo memang previously udah menang di beberapa kompetisi lokal? Ada beberapa kompetisi lokal yang gue menang sih beberapa kali ya. Jago nggak jago gue ternyata main skate. Jago nggak jago, tapi karena sama Suri itu gue mengebuat pertandingan ini. Ya Suri bilang kayak ya lu salah satu jurinya lah, lu yang memperkasai jurinya gitu untuk bikin pertandingan Volcom ini. Akhirnya gue, Alvin sama Daniel itu yang waktu itu jurinya bertiga terus tuh. Every week, every month itu jurinya itu terus. Istilahnya lu mulai digaji lah dari skateboard istilahnya saat itu kan atau gimana? Ya digaji tapi nggak banyak, tapi buat gue tapi seneng. Ya karena memang passion lo di situ kan. Ya benar, ternyata ya gue kayak seru nih sini kayak ketemu teman baru, ketemu anak baru, ketemu bibit baru, ketemu
skater baru dari daerah yang ikut-ikut pertandingan gitu, kayak wah ini dari mana, dari Bekasi lah, ini dari mana, dari Depok lah kayak gitu. Jadi bisa dibilang lo ya founding fathernya Volcom Skateboarding Competition saat itu dong, Ren? Gue rasa bisa. Keren. Bisa bilang. Nah ini kalau lo udah pada saat itu udah selesai kuliah ya, Ren? Waktu lo udah mulai kayak jadi juri atau lo bikin kompetisi lokal teman-teman itu udah selesai kuliah saat itu? Belum ya? Belum. Masih in between. Nah ini agak menarik juga. Pada saat lo kecil, lo pernah kepikiran emang gue pengen jadi skater atau yang kita kenal sekarang fotografer? Apa sih cita-cita lo waktu kecil dulu, Ren? Wow, cita-cita gue waktu kecil jadi insinyur. I think enggak sih ya. Apa ya? Jadi bintang film kayaknya. Bintang film. Tapi emang gue akuin kalau untuk temen-temen nih, Naren tuh ini self confidence-nya keren banget sih, Naren. Jadi emang kalau lo bilang cita-cita lo gede jadi bintang film, ya lo udah punya itu sebenarnya. Sampai sekarang udah masih kelihatan kalau self confidence. Bintangnya doang tapi nggak ada filmnya. Bintangnya doang nggak ada film. Bintang 7. Nah ini ya, lo perjalanan gue di skateboard sih panjang banget sih, karena buat gue yang menyelamatkan hidup gue skateboard. Lo pernah ada di titik yang lagi emang wah gawat banget nih gue nih, kayaknya dalam banget gitu? Emang pernah ngerasain gitu? Enggak sih, gue nggak pernah ngerasain, tapi gue merasa gue terselamatkan lah dari pergaulan teman-teman gue gitu yang kayaknya waktu itu drugs lagi kenceng-kencengnya. Oh iya, emang gak tau ya, zaman kita tuh gak tahu. Tapi memang zaman orang tua kita dulu juga sama sih, drugsnya juga gila. Tapi emang gue ngerasain saat kita saat seumuran lah. Pada saat kita SD, SMP, SMA, ya kita udah tahu ganja atau obat itu mungkin dari SD kita udah lihat ya lingkungan boti-boti. Dari teman-teman kita ya udah ada gitu. Emang kalau lo mau ya lo tinggal minta aja gitu kan. Nggak tahu generasi milenial sekarang apakah sama, tapi gue rasa mereka lebih gampang lagi dapetinnya dibanding kita. Lebih gampang dan lebih apa ya, lebih ekstra. Kalau zamannya kita semuanya harus dibikin dulu. Tapi ada ya. Jadi lu merasa terselamatkan lah ya dengan adanya skate, lo keluar dari situ, karena tiap hari kan gue otaknya cuma main skate doang. Kalau misalkan gue cuma stay di kampus doang sih mungkin gue habis. Oke. Nah, Ren, lo ngomong tentang kompetisi dari tahun 92 sampai lo terus dalam skateboard itu apa sih, pernah ada nggak sih kompetisi skateboard terbesar di Indonesia yang sampai akhirnya bintang-bintang dari luar juga ikut nimbrung di acara itu? Ada namanya Philips. Ya, sponsornya Philips. Oh, lucu juga tuh ya, Philips Bohlam itu lampu-lampu gitu. Elektronik ya. Elektronik ya. Oke. Gue lupa nama pertandingannya apa ya. Philips apa gitu. Nah, itu ngedatangin pemain pro dari luar. Dari Australia. Oke. Satu dari dua-duanya dari Amerika. Dua-duanya dari Amerika, satu dari Australia. Ketiga mereka datang, 2 Amerika, 1 Australia. Gitu. Philip X Rage kalau nggak salah, Philip X Rage ya. Oh, oke. Dan itu dilakukan 2 kali kalau nggak salah. Tahunan tuh ya, acara tahunan. Rame tuh ya, Ren? Rame, karena ya skateparknya skatepark internasional, terus banyak bule-bule datang, terus ngundang South Asia, jadi datang dari Filipina, gede banget itu. Ya gede. Terus waktu itu udah ada induk organisasinya namanya Indonesia Skateboard Association, ISA. Nggak ada. Oke. ISA. Sampai sekarang juga masih ada walaupun keadaannya I don't know. Hidup segan mati pun tak mau gitu. Itu acara yang paling gede saja itu tahun berapa, Ren? Ingat? Kayaknya 96 ya.
96. Extra 96. Jadi bisa 96, dibilang 97. tahun 96 itu lo ngerasain gak sih, wah nih kayaknya skateboard bangkit banget nih tahun 96. Itu golden era. Golden era ya. 96 ke 2000 itu golden era buat skateboarding Indonesia. Karena di situ kayak the new rising star lah. Untuk di era menuju Y2K ya. Menjelang Y2K. Menjelang Y2K. Itu bintang-bintang lokal Indonesia saat itu siapa aja? Apa Tony Struntul gitu? Tony Struntul one of them. Kemudian ada Bima Girindra, ada Adimas Haryo, kemudian ada Arif Maskom, kemudian ada siapa lagi? Ada Indra Gatot. Denny TX itu sama juga ya? Denny TX the new one. New one ya. Jadi Tony Struntul is one of the legend Indonesian skateboard legend lah. Sebarang dia sangkatan sama gue. Dan itu balik ke dari Senayan juga tuh. Ya, mereka. Dia dari Senayan. Oke. Senayan itu produce banyak skater berbakat. Jadi Senayan itu cukup apa ya? Senayan itu cukup dikenal sebagai one of the best skateboarder di Indonesia at that time. Kalau sampai sekarang cuma kayak suara-suaranya kayak Senayan skateboarder legend. Karena orang-orang yang ada di belakang siapa aja gitu. Nah, lo ya udahlah, berarti lo udah istilahnya skate itu lo bisa dibilang lo nggak pernah retire lah ya, nggak pernah pensiun dari skate sampai sekarang lah ya. Masih main. Nah, lo masih ngikutin nih skate yang zaman sekarang? Yang zaman sekarang gue berusaha untuk ngikutin sih. Berusaha sekarang kayaknya bisa, karena pace-nya cepet banget. Nah ini gue juga sempat dan informasinya tuh ya pace-nya dan informasinya cepet masuknya kayak ini yang baru. Kalau dulu kan kayak cuman ini aja, yang ini nggak kedengeran, yang lain nggak kedengeran. Kalau sekarang kayak gila, internet tuh gila banget. Nah ini gue ngelihat olahraga ya, ada olahraga yang mereka atletnya kecil-kecil nih kayak senam. Dulu gue tahu senam, tapi belakangan gue ngeliat skateboard yang juara olimpiade umurnya 13 tahun. Ini sebenarnya fenomena apa ya? Karena pada saat lo dulu main skateboard kayaknya mungkin nggak ada yang anak-anak sekecil itu kan? Yang umur 13 tahun itu yang cewek. Iya, dari Brazil. Brazil ya. Oke. Tapi dari Jepang. Yang Brazil itu juara dua. Nah, kalau menurut lo ini fenomena apa dari zamannya lo main skate sampai sekarang kok makin lama makin kecil? Karena ada kayak Nyimas Bunga ya sama Basral Graito itu masih kecil-kecil semua ya. Kalau Basral mah gila. Kalau Basral itu kayak gue percaya bahwa in every 10 years akan lahir orang dengan gift tertentu. In every 10 years. Termasuk kayak waktu zamannya pertama kali skateboard masuk Indonesia itu ada Ardi Poli. Habis Ardi Poli ada Bima Girindra. Buat gue gift ya. Habis Bima Girindra ada Reno Pratama. Ya lu dalam keadaan gimana aja lu pasti bisa main skate. Lu main asal-asalan aja pasti triknya jadi. Terus kalau Seruntul itu health tekad gitu lah. Setengah gift, setengah bakat, setengah tekad. Ada juga yang emang full gift. Ngerti kan lo maksud gue? Iya. Kayak siapa namanya? Kayak si Steve Jobs. It's a gift. Iya. Kalau si Cook ini ya lu setengah tekad, setengah gift. Iya, ngerti. Basral ini adalah one of the gift. Fully gift. Buat gue karena maybe everyone once every 100 years or not. Kalau gue ngerasa ngeliatnya every 10 or 15 years. Every 10. Oke. Dan dia umur berapa tuh ya Rene? Basral itu masih 16 kalau nggak salah, 15-16. Masih muda banget. Belum 17. Tahu gue belum 17. Tapi gila. Tapi gue salut sama dia jago banget. Very technical skater. Dia tembus tuh ke Olimpiade kemarin atau Asian Games dia main ya? Asian Games dia nggak main. Nggak main. Justru Sanggu juga. Sanggu menurut gue juga gift.
Sanggu Tanjung itu gift juga dia. Dia nggak ada kaitannya sama Rizal Tanjung tuh ya? Nggak ada. Rizal Tanjung Bali, kalau Sanggu ini Padang. Dari Padang ya? Padang. Dari Padang. Tapi tinggal di Bali. Oh, oke. Nah, ini dua-duanya sih Basral sama emang dia kategorinya sama kayak lo, Ren. Dia main di street tricksnya atau dia apa dia? Semua pada dasarnya main di park dulu. Main di park. Oke. Semua skateboarder tuh mulainya dari park. Semua skateboarder mainnya di park dulu. Habis itu baru main ke street. Oh, oke. Latihannya di park, prakteknya di street. I see. Nah, ini kalau lo dulu waktu lo main tahun 92-93 kayaknya main cowok semua ya, Ren? Cowok semua. Nah, Toto dan timbul si Nyimas Bunga ini peringkatnya 30 dunia. Dan yang gue tahu si Nyimas ini ternyata bisa dibilang gurunya ya Tony Seruntul gitu. Bener. Nah, itu menurut lo fenomena apa lagi? Emang sekarang kan perempuan tuh banyak di mana-mana ya, termasuk skateboard. Ya akhirnya ternyata Nyimas ini peringkatnya justru lebih bagus daripada si Basral. Apa karena memang Nyimasnya ini berbakat juga, termasuk gift juga atau gimana? Gue ngeliat Nyimas ini setengah tekad juga ya. Setengah gift ya. Karena gue belum melihat dia bisa ngebuat gue kayak wow gila gitu. Nggak kayak Basral kayak anjing jago. Mungkin karena perempuan ya. Tapi ya kalau misalkan kalau perempuan yang bule itu mindsetnya emang beda. Bule mindsetnya beda. Jepang juga mindsetnya beda. Sama kita yang lebih kayak Islami, Eastern gitu-gitu ya kan. Ada kayak cewek itu nggak mestinya nggak main skate. Terus kenapa dia kalau menurut lo bisa tembus 30 ya karena skater perempuan kan sedikit. Masih sedikit ya. Masih sedikit. Dan dia udah ikut pertandingan di beberapa, jadi dia ngumpulin poin. Makanya dia bisa dapet. Kalau Basel nggak dapet karena dia nggak ikut pertandingan yang bisa dia ngumpulin poin. Ini kalau ngomongin nasional. Oke. Nah, kalau menurut lo sekarang kayak si Basral atau Nyimas skateboard itu udah bisa dijadiin jadi kayak kerjaan kan yang menghasilkan profesional gitu kan? Buat gue masih belum juga ya. Di sini belum karena industrinya belum fully support untuk ke skater. Karena industri apa yang brand internasional apa yang support mereka? Nggak ada. Semuanya lokal. Lokal brand pun pasti terbentur dengan kayak dana, kayak penjualannya cuma mencakup lingkungan Indonesia aja. Kalau internasional kan udah gede, jadi emang masukannya banyak, jadi mereka bisa gaji. Soalnya kayak kita udah ada yang digaji, tapi ya segitu aja. Dan umur lu kan semakin lama semakin tua. Tua maksudnya makin bertambah. Kewajiban lu pun juga semakin bertambah. Jadi menurut lo skateboard saat ini masih sebagai hobi lah ya? Setengah-setengah. Oke. Dan apalagi tadi lo bilang Basral kayaknya untuk ngambil poin-poin yang pertandingan internasional masih belum. Berarti kan di situ faktor sponsorship ini Basral ini masih perlu banyak exposure supaya bisa dapat sponsor internasional, supaya dia bisa ngambil poin dia keliling di pertandingan internasional gitu ya. Iya benar. Karena kan kalau kita lihat di extreme game kayaknya brand Red Bull tuh kan kuat banget tuh ya sebenarnya, dan untuk Indonesia yang marketnya begitu besar, banyak orangnya, kayaknya brand Red Bull sebenarnya harusnya bisa nge-market via Basral ya, karena tukang minum extra joss sama itu banyak banget di Indonesia. Harusnya Basral bisa masuk ke Red Bull, tapi mungkin karena pandemi jadi banyak pertimbangannya. Yang masuk ke Red Bull itu Sanggu. Oke.
keren. Nah ini gue kan suka ya, walaupun gue di Amerika, gue suka ngikutin teman-teman gue, ngikutin lo, Ren, ngikutin Andi Fanfani, Arsat, Black Ride. Terus ada beberapa banyak orang-orang muda Indonesia, yang salah satunya juga ada di skate, Satriavi Aji. Kalau menurut lo Satria Fiji itu dia lebih ke emang skater atau lebih ke selebgram? Skater awalnya. Skater ya? Itu angkatan baru juga tuh ya, Ren? Dia di bawah gue. Dia main di Senayan juga. Main Senayan juga. Dia main di Tangerang tapi main di Senayan. Oh, oke. Nah, kalau menurut gue tadi kenapa gue tanya itu, gue ngeliat dia bisa hidup dari skateboard gitu kan. Ya, dia bisa klaim itu karena ya karena dia ada skater yang mampu berbisnis. Iya, ngerti gue, paham. Iya. Ada skater yang mampu ngebaca situasi. Oh, sekarang saatnya itu untuk bukan saatnya, maksudnya tepatnya adalah gue harus bergerak sebagai content creator. Dan ini emang waktunya nih. Iya, emang waktunya. Dan dia masuk di situ. Dan dia bisa menjual. Dan dia bisa ngejual, dan dia punya pola pikir bisnis. Makanya dia bisa. Menarik. Mungkin untuk ya skater lainnya ya itu bisa jadi salah satu. Jadi mungkin pionirnya lah ya, bisa jadi bawa skateboard ya. Ya lu bisa main, lu bisa jago, tapi nggak semuanya bisa generate jadi bisnis, dan ya salah satunya bisa contoh si Satria Fiji lah ya. Benar. Nah ini ngomongin skatepark, gue lihat menurut lo skatepark paling gede di Indonesia tuh ada di mana saat ini? Paling gede saat ini ada di, gue rasa semuanya sama, equal. Sama ya, equal. Jadi bisa dibilang sekarang tuh cuma tinggal masalah lu punya ada atapnya atau enggak, ada roofnya atau enggak. Kalau hujan repot ya. Ya, jadi yang punya itu sekarang ada semua di Bali. Semua di Bali. Kalau di Jakarta kalau menurut gue Jakarta biggest itu mungkin di BSD Extreme Park saat ini. Oh, ada ya BSD Extreme Park ya? Iya, BSD Extreme Park. Saat ini mungkin yang paling gede itu, yang paling enak, paling bagus gitu. Terus Taman Mini juga besar, cuman lu harus double pay karena lu bayar tol, lu masuk Taman Mini, main skatepark. Itu kalau mau masuk mesti masuk bayar ya? Kita main skatepark bayar ya? Berbayar di sini skatepark. Oke. Gimana yang dibikin sama Gubernur Jakarta tuh, Ren? Oh, jadi sia-sia dong dibikin tuh. Oh, itu totally sia-sia banget enggak? Tapi kalau misalkan lu atau timnya berbicara sama skater harus bikin skatepark seperti apa, atau melibatkan anak skate, itu akan bagus. Tapi karena mikirnya duit doang, ya supaya dapat bagian, ya skaternya hancur. Wah, itu bukan hancur, bukan hancur, tapi sayang ya. Sayang sama buat gue sih layak nggak layak. Yang layak dipakai itu karena terpaksa dimainin, nggak layak tuh karena bentuknya aneh, transisinya aneh, lu nggak mikirin startnya dari mana untuk endingnya di mana gitu. Lu pokoknya cuma bikin skatepark jadi supaya ada duit masuk, fuck you. Oh man, jadi ini agak menarik juga nih. Ternyata bikin satu tempat yang memang untuk anak-anak skate, tapi malah nggak melibatkan anak-anak yang memang dari hari ke hari kerjanya main skate gitu ya? Iya. Oh, itu sering terjadi. Banyak orang di Indonesia tuh banyak orang so tahu demi duit. Ya iyalah pasti. Duit itu ya. Duit, ujung-ujungnya duit. Kayak gubernur kita bangun skatepark di bawah jembatan Sleepy. Nggak kepake? Kepake sih kepake aja, tapi bukan begitu, nggak gitu.
Konsepnya nggak gitu mas. Jadi untuk tim-tim gubernur nih kalau mau, terutama di Jakarta, kalau mau bikin skatepark, tolong dikontak orang-orang yang benar tahu tentang skate gitu ya. Sayang banget gitu, udah ada sources gitu yang memang orang-orang yang ngerti tapi nggak kepake gitu ya. Bener. Ngapain lu? Ya lu cuma mau dapet duit doang, tapi lu nggak mikirin sebenarnya efeknya buat sekitar itu apa gitu. Nggak ada, nothing. Iya. Oke, paham. Nah ini kita udah ngebahas tentang lo di skate nih, emang dalam dan ya lo lah bisa dibilang ya skater Indonesia pasti kenal Naren lah, yang di komunitas ya. Nah gini kita mau ngomong nyebrang ke foto nih. Lo mulai main skate kayaknya lo megang fotonya justru belakangan atau pada saat itu kapan lo mulai kenalan dengan kamera tahun berapa nih? Gue kenal kamera tuh tahun 2002. Waktu itu masih film ya. Oke. Hal yang pertama gue foto adalah skateboard. Itu emang lo diminta atau lo gue kayaknya pengen foto nih? Gue yang pengen. Lo yang pengen? Karena gue ngerasa teman-teman selain gue ini kan jago-jago ya. Terus kayak gue sempet pegang video. Cuman kalau untuk video kayaknya bikin video tuh PR ya. PR dalam artian gue nggak punya equipment untuk editing. Dan untuk editing tuh perlu belajar lagi. Waktunya nggak banyak. Gue harus ke rumah teman gue lagi, harus belajar editing. Ke rumah teman lagi harus belajar editing. Belum lagi lagu punya copyright. Oh iya. Belum lagi kalau misalkan videonya 3 menit udah jadi nih, terus nggak suka, revisi, harus cut lagi, harus ulang lagi, harus apa lagi, harus render ulang lagi, panjang banget. Apa yang paling cepet, paling mudah? Foto, cepret jadi 36 roll, krek, cuci film, lihat hasilnya, angus semua. Foto, krek, 36, cuci, under semua. Ya karena basicnya gue nggak punya basic fotografi sama sekali. Gue nggak pernah masuk kelas fotografi, gue nggak pernah ikut hunting foto gitu. Yang gue tahu foto skate itu adalah momentum. Gue cuma tahu momentum skate-nya aja. Jadi emang waktu itu kayak gue nggak tahu ISO, gue nggak tahu aperture, gue nggak tahu diafragma. Pokoknya gue tahu adalah paling normal 125. Bukan paling bener, kalau bisa paling kecil atau 56, udah cuma itu doang. Oke. Jadi lu tembak aja terus lo nggak lihat light meternya masih jalan deh, lo punya ya? Ya masih jalan. Tapi gue ngerti kayak ISO juga kayak ya pokoknya 100-200 deh, nggak usah lebih-lebih, kalau nggak nanti jadi noise, jadi apa gitu. Iya. Itu lu belajarnya dari mana, Red? Lu bilang kan lu nggak ada masuk kelas, nggak masuk apa. Lu pernah bilang lu belajarnya otodidak. Sebenarnya lu belajarnya gimana, Red? Belajar foto pertama kali? Ya learning by learning and doing, udah. By learning lu baca and doing, catat, nanya, catat. Siapa foto? Gue nanyanya sama ada Rick dulu, drummernya pas band. Richard Muter. Oh, Richard Muter itu fotografer skate juga. Oh, dia fotografer skater ya? Lu banyak nanya sama dia tuh ya? Gue banyak nanya sama dia. Bukan mentor gue, tapi gue cukup banyak bertanya sama dia. Dan dia main skate juga ya? Dia main skate juga. Oke. Dia anak Bandung kan. Oke. Terusnya ya lama-lama kayak karena lu sering latihan lu tahu. Yang penting adalah momennya. Kalau gue kan momen dulu, habis itu gue belajar speednya, bukaannya, ISO-nya. Karena kalau sekarang kan orang kebalik kayaknya, kayak tahu tekniknya dulu, teknik fotonya, baru foto skate-nya. Oke. Belajar foto skate. Either way ya bagus juga, ya sama-sama bagus lah ya. Maksudnya sama-sama bagus. Tahu basicnya. Ya, kalau misalkan lu bukan skater, tahu cuma mau foto doang ya pasti lu nggak ada basic foto skate, lu nggak tahu basic foto skate itu harus seperti apa sih. Bukan cuma sekedar orang terbang terus lu fotoin, enggak gitu. Ada angle-angle untuk ngeliatin bahwa ketika dia terbang itu dia terbangnya dari mana, mau kemana,
dia itu ketika terbang itu setinggi apa, ketika dia terbang itu posisi kakinya di mana, posisi tangannya di mana. Karena ketika posisi kakinya salah aja kita udah tahu kayak ini salah nih kakinya ini. Bukan salah sih, dalam artian kayak sebenarnya lu bisa dapetin fotonya, karena skater itu pasti mau mengulang. Ketika kita kasih lihat tuh fotonya nih, kaki gue jelek, ulangin. Oke. Kita sebagai fotografer juga lama-lama gitu kayak kaki lu salah nih kayaknya nih. Tapi kalau misalkan lu cuma foto skate aja, apapun itu bentukan kakinya, bentukan badannya akan terlihat keren aja buat lo. Tapi kalau misalkan true skate photographer, lu akan melihat kayak dari salah, banyak point of view-nya. Iya. Oke. Dan lo punya advantage lah ya, lo juga skater dan lo udah lama tahu di mana posisi itu, ya lo advantage lo sebagai seorang skate photographer lah. Mungkin pada saat itu baru sedikit ya skater photographer di zaman lo itu, Ren. Wah, dikit banget. Dikit banget. Bahkan sekarang pun masih dikit. Masih dikit ya? Masih dikit banget sampai sekarang. Jadi sebenarnya peluang lo masih gede lah di situ ya? Peluang semua orang masih sama gede. Oke. Peluang semua orang masih sama gede. Tinggal lo mau komitmen apa enggak gitu doang sih. Untuk terus foto skate. Dulu waktu pertama kali gue foto skate itu emang tujuan gue untuk teman-teman gue. Gitu. Ketika Instagram masuk pertama kali kayak shit, Instagram masuk nih, Instagram gue apa ya? Dia takut gue cuma pengen memperlihatkan foto skateboard Indonesia aja. Isinya foto skate, tapi ternyata nggak terjadi. Gitu. Oh ya. Indah kayak karena ketika gue masuk ke Instagram itu mata gue juga terbuka. Gitu. Ternyata genre foto yang lain juga sama bagusnya. Ada portrait, ada street, landscape, terus ada produk, ada fashion, ada wedding gitu kan. Kayak gue mencoba untuk menelaah satu skate boleh lah, gue good di skate, tapi gue pengen cobain portrait, it's okay gitu. Masuk ke landscape kayak shit man, landscape itu dalam banget buat gue karena ternyata gue suka sunset. Jadi kayak nunggu sunset dapat fotonya bagus tuh kayak itu rely on the apa ya namanya, rely sama alam sih sebenarnya sih kayak you appreciate God dengan segala macam kemegahan, segala macam kebesarannya. Kayak gila ya, sunset itu menyenangkan, sunrise pun sama juga gitu. Tapi sunrise kan abis itu kan panas, kalau sunset kan dari yang panas banget terus adem kayak malam kan gitu. Kalau sunrise kan dari yang adem banget kemudian kayak terang terus panas, kayak udah cepat lupanya. Tapi kalau sunset kayak shit ini bagus banget, punya waktu kayak golden moment, golden hour-nya tuh lebih kerasa. Oke. Nah ini menarik nih, cakrawala Sinaren terbuka gara-gara Instagram. Nah ini lo sebagai seorang, bisa dibilang seorang fotografer dari 2002 sampai sekarang, bisa dibilang hampir 20 tahun di dunia fotografi. Sebenarnya kamera favorit lo apa sih, Ren? Nikon D70? Di 700, 750 sama the latest itu 780, 780. Oke, Nikon ya. Nah ya, emang kita tahu kalau fotografer ini ada must-have Nikon, ada must-have Canon, sekarang ada lagi ada Panasonic. Iya. Nah itu kenapa Nikon? Apa karena lo dari awal Nikon atau apa yang bikin lo suka sama Nikon? Gue suka pertanyaan ini nih, dan gue simpel banget jawabnya. Karena inventaris dari kantor majalah sebelum gue bikin majalah working itu, inventarisnya dari Nikon. Ya. Jadi kalau misalkan gue Nikon yang lengkap, dia punya wide, dia punya fisheye, dia punya tele. Kalau gue punya beda sendiri, gue pakai Canon gitu. Berarti kan gue cuma pakai kit aja. Iya. Tapi kalau gue beli Nikon juga, gue punya kit, tapi gue bisa minjem lensa kantor. I see. Lebih ke fungsional lo ya pada saat itu ya, Ren? Iya, karena emang waktu itu kan untuk majalah skateboard, jadi ya lebih berfungsi lah di situ dengan lensa-lensa yang ada. Oke. Gak mungkin lo foto portrait
kemudian lu pakai fisheye, kan nggak jadi kayak gitu. Iya. Nah, ini lo bilang lo kerja di salah satu magazine, Tracer Magazine ya? Bukan. Gue nggak pernah kerja di Tracer. Gue kerja di majalah Party di Jakarta. Oh, majalah Party. Jadi ini oke, itu masuknya di majalah Party yang akhirnya kita bakalan nanya lagi nanti. Lo dapet tripit nih kalau Michael Jordan bisa dapat tripit, Kobe tripit, Naren ternyata tripit juga nih teman. Nanti ngobrol. Nah, ngomongin Nikon nih, Nikon lagi nih. Kalau lo pernah tergabung dalam keluarga Nikon dan gue lihat juga di Instagram lo ini nih apa namanya, say goodbye to them for the last time, I think 2020 or something. Itu gimana ceritanya lo bisa gabung sama mereka dan akhirnya kenapa harus selesai gitu? Gue gabung sama mereka karena genre gue kan stage ya, stage fotografi ya. Mereka nggak punya orang yang punya fotografer yang bisa masuk ke stage sejauh gue. Really? Okay. Sejauh gue dalam artian gue pegang banyak festival yang gede-gede. Awareness Project, With The Fest. Gue pegang beberapa artis. Terus gue pegang banyak konser internasional juga. Gak sendirian sih, tapi lewat tim gue gitu. Terus mungkin mereka Nikon Indonesia melihat bahwa it's a good influence, bahwa ini fotografer yang ini fotonya panggung, foto entertainment, foto live music menggunakan Nikon. Why don't we grab them? Why don't we grab him? Gitu. Ya kan? Akhirnya masuklah ikut sama mereka di Nikon Squad. Terus gue sempat nanya kayak, what is Nikon Squad? Gitu. Nikon Squad itu adalah hobis pemula. Kenapa lu masukin gue di pemula? Padahal gue udah pengalaman lah. Gue udah hidup, bukan gue nggak nyebut pengalaman. Oke. Gue udah hidup dari foto. Karena official adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang emang hidupnya dari foto. Kalau squad itu orang yang hobi untuk foto. Gitu. Ya karena waktu itu officialnya udah penuh. Maybe next year lu bisa upgrade, up level. Oke. Tapi udah keburu kelar. Jadi tidak terjadi. Gue naik ke official. Gitu sampai akhirnya ya we have to say goodbye to Nikon karena Nikon Indonesia-nya memang selesai. Oke. Jadi ada dua pintu, ada Alta dan ada Nikon Indonesia. Nikon Indonesia untuk kegiatan offline, sales juga, marketing juga. Oke. Kalau Alta distributor. Oke. Jadi ada dua pintu semuanya, melakukan penjualan dua-dua. I don't know what happened. Terus kayak pokoknya something happened, akhirnya membuat Nikon shutdown, semuanya take over sama Alta. Oke. Gitu. Tapi kemudian Alta juga sekarang udah narik official lagi. Kemarin ngobrol sama gue, mereka belum bisa narik gue lagi di official karena genre gue saat ini lagi sangat susah. Terutama COVID, gara-gara COVID. Tapi lastly, gue sempat ditawarin untuk masuk ke squadnya. Tapi gue rasa kayak enggak deh, nanti deh. Gitu. Bukannya kenapa-napa, tapi kayak mungkin ada orang-orang yang bisa lebih pas untuk jadi squad as a hobbies. Oke. Gitu. Gue nggak bilang gue bukan hobis, gue hobi, tapi I need more than that. Iya. Gitu. Ngerti. Gue nggak mungkin juga taruh di tahun yang kedua as a squad. Tapi gue juga nggak pengen menganggap diri gue deserve untuk di official. Or people judge. Ya, orang yang menilai. Iya. Kayak kalau gue ngerasa kayak mungkin bukan rezeki gue untuk ada di squad lagi gitu. Maybe one day atau next year kalau emang masih bisa, probably di official, tapi I didn't know.
gue nggak tahu. Bisa aja orang lain yang tiba-tiba emang pegang panggung juga pakai Nikon, which is sedikit. Yang mana sedikit? Oke. Ya dikit. Kebanyakan Sony Canon. Ada beberapa yang gue tahu pakai Nikon. Tapi gue nggak tahu loyalitas mereka segede apa dibanding gue yang emang always have to be Nikon. Karena yang setahu gue beberapa kayak ada yang masih Nikon, ada yang pakai Fuji, ada tambahan Fuji, Nikon pakai Olympus, Nikon, Sony, gitu. masih health gitu, belum kalau katanya Tito Ricardo itu Nikon to the bone. Nikon to the bone. Nikon to the bone. Ini menarik juga nih, karena gue suka banget nonton basket ya, karena kalau anak suka nonton NBA itu bilang lo nggak jago kalau lo menang juara dari beberapa tim. Lo jago kalau lo kayak Larry Bird, lo jago kalau kayak Michael Jordan, lo jago kalau kayak Kobe, lo jago kalau kayak Dirk Nowitzki, kalau mereka keep on the same team until end of the career. I think you're one of it. Like you just keep Nikon maybe until end of your career. You're not gonna move to another brand. Itu ya. Gue bisa bilang I don't think I'm gonna move until they offer me a big money ya. Okay. Big money sama the same equipment I have yang sekarang. Misalkan gue punya 5 Trinity lensa. Kalau misalkan lu mau gue ke situ, lu harus sediain gue juga 5 Trinity yang sama. Supaya gue nggak kayak gue nggak punya fisheye, gue punya fisheye tapi gue nggak punya wide lens. Gue punya wide lens tapi gue nggak punya makro gitu. Sedangkan alhamdulillah dari gue motret, gue nabung beli kebeli dan gue punya Trinity-nya. Oke. Nah tadi lo ngomong mengenai lo ada tim. Lo nih bekerja dapat jobnya, lo punya manajer juga Ren, untuk ngatur nge-range kegiatan. Enggak, gue lakuin sendiri ya. Karena gue kayak waktu kemarin ngobrol juga sama si Andi Black Ribe, gue punya manajer. Jadi sementara kalau lo nih kerja sendiri nih ya, lo semua yang ngatur job itu langsung ke lo yang deal langsung dengan customer, dan lo yang ngerjain gitu ya. Iya. Nggak tahu kenapa, emang kebiasaan gitu kali ya. Kebiasaan ya? Lo nggak percaya orang atau gimana? Gue nggak percaya orang sih. Nggak tahu, gue nggak pernah punya manajer aja, tapi gue lebih suka mempekerjakan orang as helping me. Oke. Asisten gitu. Asisten. Oh jadi tetap lo masih punya asisten ya? Iya. Atau second shooter atau third shooter gitu. Oke. Jadi gue bisa build team. Gue mau siapa aja nih yang mau jadi tim gue nih untuk misalkan WTF nih. Ada si A, si B, si C. Oke, gue mau lu jadi tim gue. Tapi nggak tahu kenapa gue berusaha untuk mencari the same camera supaya mungkin feelingnya biar fotonya nggak timpang. Iya. Jadi lo kalau di Avengers lo Tony Stark nih ya. Tapi baju Spider-Man. Apa lo mau gue ganti baju Iron Man? Oke, tadi ini seru nih, waktu lo buka Instagram, otak lo kebuka bahwa foto itu bukan hanya skate aja. Nah ini ternyata ya belakangan ya seperti lo tadi juga ada bilang, Naren is a stage photographer. Nah ini lo mulai bridging nih dari dari foto skate, lo mulai ke panggung. Gimana akhirnya lo bisa mutusin gue kayaknya mau foto panggung nih sekarang, dan yang lo sekarang justru besarnya di situ. Apa yang bikin lo memilih kategori ini? Sebenarnya bukan gue yang memilih sih, tapi karena pekerjaan gue. Bukan gue yang memilih, karena pekerjaan gue. Ketika gue lagi main skate-nya itu, at the same time gue bekerja untuk majalah party kan, majalah event, live, ya ibaratnya kayak live night lah. Nightlife. Jadi gue banyak foto-foto event di klub, DJ gitu. Itu adalah genre yang berbeda lagi. Yang gue kayak shit man, ternyata ada lagi genre kayak gini nih, foto-foto party. Tapi dari situ justru jadi kayak another stepping stone lagi untuk kayak gue ketemu orang yang jauh lebih punya pekerjaan
yang luas. Tiba-tiba gue punya IO nih, gue mau lo yang fotoin. Gue punya toko nih, gue mau lo yang fotoin. Gue punya ini, gue mau lo yang fotoin. Jadi gue ketemu dari skate ngebuka lagi untuk ketemu untuk foto DJ yang gila, di luar nalar gue untuk gue fotoin event malam-malam gitu. Dan itu gue lakuin selama 10 tahun ya. 10 tahun men. Ya, 1 dekade. 1 dekade untuk gue jadi reporter aja gitu. Tapi like I'm really enjoying it gitu. Gila men, kayak lu setiap Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu pun lu party gitu. Lu party, hidup gue emang party dulu. Hidup gue emang party mulu gitu. Tapi gue gak hancur. Tapi gue gak hancur gitu. Gue masih tahu batas-batasan, kayak emang kalau minum alkohol semana, kalau emang mabuk banget ya gue pernah di fase semabok itu gitu. Tapi nggak sampai ke drugs. Nggak sampai ke drugs. Terusnya dari orang-orang yang sering gue ketemu di party-party itu, dari pendatang, kemudian ya itu lagi ketika yearly berganti, mereka jadi someone. Tadi apanya? Dulu gue fotoin, kemudian sekarang diminta gue yang fotoin untuk eventnya, kayak gitu kan. Atau networking lo makin besar lagi ya? Makin gede. Kemudian ketika gue megang event gede, orang juga semakin tahu gitu. DWP siapa yang nggak tahu, ya kan? DWP tahu, dan gue salah satu orang yang ada dari awal DWP. Dari pertama kali DWP itu Glowfish Warehouse Project itu gue udah motret buat mereka sampai akhirnya jadi DWP, sampai DWP ke-12 gitu. Dan gue udah sempat bilang di DWP 13 gue udah nggak motret lagi DWP. What? Gitu, kemarin gue downloadnya gitu. Tapi baru COVID. gue kayaknya udah kayak gue udah statement rahasia kayak my last game. DWP di Instagram gue pun banyak orang kayak ngebaca kayak last game. Ini terakhir lo di DWP. Gue rasa iya. Gitu, karena gue udah ngerasa kayak gue punya artis-artis yang jam kerja lebih pendek, terlalu capek. Emang secara engagement emang lebih gede, tapi gue rasa gue udah dapet itu. Udah berapa tahun gue sama DWP 12 tahun, gue juga 12 tahun sama. Gitu. Terus ya apalagi mau dicari lagi sih ya. Yang di foto juga sama gitu. Gue regenerasi DJ pun terjadi, mungkin ya gue nggak bisa foto DJ nomor 1 yang sekarang, yang entah gue nggak tahu siapa namanya gitu. Tapi 10 tahun terakhir semua DJ udah pernah gue fotoin. Gitu. Tapi kalau misalkan sekali lagi masih DWP tahun depan, tahun 22 ada DWP, I might come back. Untuk pegang last time. Karena vakum yang tahun ini ya, karena COVID. Jadi janji lo tetap ya masih bisa, karena tahun depan is the last one, karena tahun ini nggak ada gitu ya. 2 tahun dan nggak ada. 2 tahun, gila 2 tahun dan ini masuk tahun kedua. Wah, gila. Tapi gue nggak tahu apakah kalau misalkan tahun 22 DWP ada, kemudian gue masih akan dipanggil sebagai one of the team ya. Gue nggak tahu apakah bosnya masih yang sama atau apakah tim dari yang rekrut dokumentasi masih yang sama gitu. Karena yang gue pegang, yang dulu kita kerja bareng itu, gue udah split. Udah pisah. Oke. Udah orang-orang baru lagi yang mungkin punya jagoan sendiri. Iya, ngerti. Karena regenerasi bosnya, karena kalau dia bilang kayak ngarem, dia ngerti. Dan gue rasa 12 tahun track record lo itu ya nggak bohong sih. Jadi siapapun itu nanti yang di atas harusnya ya it should be you gitu. Nah ini
udah apa namanya night life photographer selama 10 tahun. Apa sih yang paling lucu yang pernah lo rasain selama 10 tahun itu dan ngerjain nightlife fotografi itu deh? Wah, banyak banget Rio pengalaman gue di nightlife itu. Holy shit man, holy fuck gitu. Ya dunia malam gila men, lu tau sendiri dunia malam, alkohol, drugs, perempuan. Ya. Gue nggak main drugs, gue nggak main perempuan, tapi kayak minum itu udah nggak ada rasanya. Kayak lu juga jadi kayak semacam orang yang punya duit ngasih minum gitu. Karena ketika gue kerja kan gue dapat voucher kan, dapat voucher minum, dapat 5, dapat 7 voucher. Lu nggak akan habisin itu satu malam. Sedangkan ketika gue kerja tuh minum apa mas? Poka. Poka aja udah. Poka atau enggak mineral water, poka. Karena itu yang badan gue butuhin. Iya betul. Ya udah ya every night mungkin lu bisa 1-2 gelas, tapi selebihnya kayak enough, cukup loh. Karena lo mesti harus fokus terus ngejar momentum ini. Fokus nggak fokus tetap bisa motret asal lo nggak fucked up. Asal lo nggak fucked up aja. Banyak lah kayak lu datang ke tempat baru gitu, kayak tempat baru lagi gue nggak kenal siapa. Yang lu datang pertama itu adalah DJ booth, udah pasti lu terkenal DJ-nya, atau bar. Lu duduk di situ, itu ngobrol sama bartender. Lu akan berteman dengan cepat sama bartender. Karena ya, ngapain mas? Liputan, kan ada kamera. Iya. Lu apa? Gua kasih bir, ngobrol gini. Besok keep coming jadi temen. Oke. Jadi itu sebenarnya salah satu strategi lo ya untuk ke tempat yang baru tuh. Yang pertama, terutama untuk nightlife, DJ booth sama bar. Itu 2 tempat yang pertama kali. Kalau PR ada yang baik, ada yang shiri. Iya, of course. Ada yang halo mas, apa kabar? Kalau ada perlu apa-apa kabarin aku ya. Minum ya, tolong kasih minum segala macam. Kalau ada perlu apa? Karena gue dihitungnya adalah liputan, reporter. Iya. Kan gue pasti harus review tempatnya dong. Iya. So you pasti lick my ass. Iya. Kayak kalau bisa udah kayak, bro, suka-suka aja ya, bebas gitu. Ya udah. Oke. Ya paling nulis di Twitter atau di Instagram kayak story aus. Jadi kalau teman-teman kalau ngelihat Naren ngomennya cuman gitu aja tuh salahin PR. Aus. Ini ya oke. Nextnya nih, lo tadi sempat ngobrol. Akhirnya kayaknya gue udah waktunya untuk nightlife. Udahlah, ini mungkin my last ride. Mungkin ya karena lo udah punya keluarga, anak lo pingin deket sama mereka ya segala macam ya. Dan lo bilang lo juga udah megang beberapa nama yang jadi klien lo ya. Salah satunya yang gue sering lihat banget tuh di Instagram tuh Raisa. Raisa tuh kan semua orang ya gila lo men. Itu ya mungkin itu divanya sekarang lah ya untuk penyanyi gitu yang zamannya UT segala macam CDJ udah selesai lah ya. Kalau gue rasa Raisa ya divanya milenial sekarang lah ya. Siapa yang sih nggak suka ngeliat Raisa gitu kan. Dari anak-anak sampai ibu-ibu juga semuanya suka Raisa. Ini gimana sampai akhirnya lo bisa deket dan kerja bareng sama Raisa, Ben? Itu ceritanya panjang ini kalau tentang Raisa. Waktu itu ada satu event namanya Sundays party ya, party di hari Minggu. Dia punya 3 panggung. Dia punya 3 panggung. Seingat gue punya 3 panggung. Raisa ini main di panggung 3, panggung paling depan. Terus gue lihat kayak siapa nih nyanyi nih? Gue waktu itu nggak tahu siapa namanya gitu. Oh lucu ya, waktu itu dia masih 14 tahun atau masih 15 tahun gitu. Belum terkenal deh. Oh belum, jauh banget ya terkenal gitu. Tapi udah nyanyi ya? Udah nyanyi. Okay. Udah cantik. Emang cantik. Cantiknya nggak hilang, nggak dari awal itu cantik. Emang cantik gitu, gue ngerasa kayak wah cantik, suaranya bagus gitu kayak. Mungkin foto-foto gitu. Terus gue bilang gini, one day
enggak, bukan itu, maksudnya abis itu gue foto-foto aja tanpa gue tahu siapa dia gitu. Besoknya gue posting di Twitter, gue nanya siapa sih penyanyi yang ada di depan itu, orangnya kayak gini. Ada yang jawab Raisa. Oh Raisa. Terus gue bilang, one day ketika lo gede, ketika lo udah punya nama dan udah besar, kita akan ketemu lagi. Dalam hati ya. Iya. Oh lo nggak taruh di Instagram ya? Nggak. Waktu itu Twitter. Oh Twitter. Oke. Nanti kalau lu besar, udah jadi orang, udah besar, kita akan ketemu lagi. Oke. Terus udah lupa tuh. Tapi gue sempet dengar namanya Raisa. Sampai akhirnya gue dikasih lihat sama temen gue kayak, ini YouTube-nya nih. YouTube-nya Raisa. Oke. Wah gila ya, sekarang jadi begini, cantik juga, cantik banget nih, suaranya masih sama gitu, semakin cantik gitu. Terus secara nggak sengaja, setiap gue liputan untuk majalah, dia manggung. Jadi gue selalu ada di pit kan. Jadi gue close motret, dekat foto, setiap event apa ada dia, oh ada Raisa. Jadi yang lihat rundown, oh ada Raisa. Gue cuma motret Raisa. Lama motretin dia gitu, bisa satu show. Padahal gue bisa kayak cukup 3 lagu pindah tempat. Karena kalau majalah gue kan, kalau liputan kayak gitu kan cuma 2 halaman, terus yang dipakai cuma beberapa foto, so nggak perlu gue loncat-loncat semuanya gitu. Yang penting ada big names yang gue dapetin, buat mereka udah fine. Nah, pokoknya setiap Raisa itu gue pasti ada dan gue foto. Entah sampai akhirnya gue ngejar. Wah ini mah ada di Jaklot, gimana caranya supaya gue masuk ke Jaklot? Oh ada ini, gue minta ID dong supaya gue bisa masuk ke pit, supaya gue bisa motret gitu. Ketemulah sama Ardi, foto konser. Oke. Dia ngeliat kalau gue tuh sering, dia dari majalah Rolling Stone. Oh oke. Rolling Stone. Dia pertama kali pegang Raisa. Mundur lagi sebelum gue ketemu sama dia di tempat Raisa, gue lagi nunggu ID card nih ceritanya nih. ID card. Terus dia nyamperin gue, ngobrol-ngobrol. Lu majalah apa sih bro? Gini. Oh, gue majalah The Beat, party bla bla bla. Kalau gue majalah Rolling Stone nih. Lu mau lihat nggak foto-foto gue? Gitu. Ini orang pamer. Ini orang pamer foto. Kalau Ardi nonton ini bisa kesel. Orang pamer foto mas, tapi pamer dia ngebuka mata gue lagi. Oke. Gue dikasih lihat foto-foto dia motret Coil, dia motret Korn, dia motret dia official Coil, dia motret band-band metal di luar gitu, di Australia, mana-mana. Karena dia bawa nama Rolling Stone, jadi dia gampang masuk. Iya, aksesnya mudah. Ketika gue lihat foto-fotonya dia, shit man, ini baru namanya foto panggung. Gitu. Si pamer ini justru ngebuka gue. Nggak ngerti, sorry. Foto-foto itu justru ngebuka mata gue untuk kayak, inilah foto panggung yang sebenarnya, yang harusnya gue lakuin, bukan cuma kayak sekedar foto cabut. I have to look from a different angle. Gak cuma kayak 1, 2, 3 foto udah, tapi lu mesti bisa keliling di depannya gitu, untuk cari lighting, untuk cari momentum, untuk cari untuk cari vibe-nya supaya bisa dapet. Karena ketika gue liat foto di anjing, gue kayak ada di situ ya. Ngeliatnya kayak anjing, kerasa gitu, feelingnya kerasa gitu. Terus kayak waktu itu dia pegang Dewi Sandra, hari itu dia pegang Dewi Sandra, gue lagi pegang Dewi Sandra. Bisa ya pegang artis gitu ya? Oh bisa bro, lo harus kenal sama ininya segala macam, bisa pegang artis. Oh gitu, oke. Tapi dari situ gue mulai ngebuka mata gue untuk motret panggung lebih dalam, lebih jauh. Iya. Itu kalau nggak salah tahun 2008, 2010 kayaknya sih. Oke. Ya 2007, 2008 ya. Waktu itu acaranya Soul Nation. Gue ikut acara Soul Nation. Terus ya udah dari situ gue lebih intens untuk foto panggung, sampai akhirnya dia jadi sama Raisa, gue masih ngejar Raisa. Cara nggak sengaja ya, oh udah Raisa manggung di sini, gue lagi ngapa-ngapain, gue foto gitu.
bro lu ngapain sih ketemu Mardi nih, lu ngapain sih foto Raisa? Nggak apa-apa, gue suka aja motretin dia. Personally cantik. Kedua emang gue suka lagu-lagunya. Oh oke. Waktu itu gue cuman di acaranya Heyday, acara majalah Heyday. Gue cuman dikasih batas waktu 3 lagu. Jadi gue bisa masuk, ngintil, pokoknya gue masuk gitu. Foto-foto Raisa, 3 lagu. Ketemu nih Mardi nih, eye contact. Yang ini juga keluar mas. Ini juga keluar mas. Oh tapi gue terima. Karena emang kapasitas gue adalah gue orang luar dan emang peraturannya hanya cuma 3 lagu. Udah ya, tapi kemudian Facebook gue foto-foto Raisa, Instagram gue foto-foto Raisa, sampai akhirnya si Ardi ini ngontek gue untuk kayak, bro mau bantuin gue nggak foto second shooter gue untuk launching album Raisa. Wah mau dong. Ini yang ditunggu nih. Secara nggak sengaja ternyata diajak datang ke eventnya di Menara Suhana di SCBD, Suhana Hall. Bukan Menara, Suhana Hall. Terus pertama kali ketemu Raisa face to face. Itu gila, itu rasanya kayak fuck man, gue nggak tahu gue mesti. Bisa dibilang starstruck saat itu. Oh starstruck, iya starstruck. Starstruck itu gue. Terus belum ngobrol, belum kenalan. Foto-foto aja, foto break maghrib. Terus gue break maghrib, gue di kopi, ceritanya kita di coffee shop gitu lah. Coffee shop gitu. Terus tiba-tiba Ardi telepon gue, bro gimana lo? Lagi ngopi, lagi ngerokok. Waktu itu masih ngerokok. Panggil Raisa, dia mau lihat foto-fotonya. Akhirnya kenalan. Akhirnya kenalan sama saya. Sampai foto gue, sampai ini kamera gue kayak muter gara-gara Raisa. Akhirnya kenalan, ngobrol, memperkenalkan diri, Naren gitu ya, udah foto-fotonya, oke, udah. Habis itu show-nya berjalan. Di hari malam itu Ardi bilang, bro, video problem. Jadi untuk foto-foto malam ini, lu tanggung jawab ya, gue harus pegang video. Nanti lu gue backup, kebalik. Harusnya gue yang backup dia. Dia backup video. Jadi lo mainnya lah. Jadi gue main ini malam itu. Emang mungkin sama Tuhan dikasih jalannya gitu kali. Jalannya gitu. Terus udah sampai sekarang based on request, kalau misalkan emang dibutuhin sama Raisa untuk panggilan panggung ya berangkat ya. Begitu juga dengan Afgan, mau di Kusnaidi, mau di Ayunda. Terus sempat pegang Eva Celia, terus ada lagi Summer Dose, ini si Iqbalnya, Dylan. Oh, oke. Summer Dose dia punya band. Oh, band. Oke. Iya. Si Dylan-nya punya band. Si Iqbalnya punya band namanya Summer Dose. Gue nonton semua tuh filmnya dia di Netflix. Itu gue enggak tuh yang The Queen of New York tuh ya. Oh, semuanya gitu. Dari Dylan-nya juga gue tonton semua sama Novi. Gue tuh sering untuk kayak kalau misalkan sama Iqbal itu sering buat kayak premiere dia movie di bioskop gitu. Karena kan dia orang tuh kayaknya manajernya malas, fotografer juga malas, jadi dilemparnya ke gue. Susah. Yang susah pasti dilempar ke gue. Itu selalu jadi pertanyaan gue sama tim Raisa juga kayak, dude, susah banget motretnya. Makanya kita panggil tuh. Karena kita bisa. Kemarin gue nggak mau pegang Iqbal lagi premier gitu ribet pasti. Jadi lu aja. Bagian yang susah. Kalau yang gampang-gampang gue nggak dikasih. Kocak. Nah, ini lu udah megang segala macem dan pada saat itu ya semuanya jalan seperti biasa ya. Akhirnya ya COVID lah, sampai sekarang ada COVID sama hampir setahun lebih lah, mau 2 tahun. Kita perjalanan COVID ini lumayan lama ya. Untuk lo sendiri, how you get to survive this pandemic, supaya lo bisa ya itu, lo sebagai kepala rumah tangga juga, ayah dari anak-anak lo mesti punya masukan lah ya. Gimana cara lo bisa survive?
Pertama tabungan save my life, walaupun nggak banyak, tapi ya masih bisa save ya for the like 6 to 8 months. Gitu. 6 to 8 months tuh gue masih mengandalkan tabungan karena emang itu benar-benar kayak kill everything sih. Iya. Nggak cuma manusia ya, dibunuh semuanya, dimatiin sama dia. Gitu. Terus sampai akhirnya bertemulah dengan manajernya Ran. Oke. Namanya si Dude. Udah saatnya lu fotoin sepeda karena lu nggak ngapa-ngapain gitu. Fotoin sepeda aja. Fotografer sepeda tuh cuma 2 sekarang. Ada Wito, ada Bube. Kalau misalkan mau, lu pegang satu, lu gue kenalin sama satu orang, nanti lu biar dia nggak tahu gimana, bisa dia suka. Dia bisa ajak lu dan dia bisa bayar lu every ride. Kalau misalkan pas ride lu dibayar. Not much, tapi untuk saat itu gue kayak let's go deh. Karena dia ternyata ridingnya kadang-kadang Kamis riding, kadang-kadang Sabtu riding, Sabtu pasti riding gitu. Jadi kayak every week like 2 riding. So ya gue masih punya pemasukan lah. Namanya Ade Bro. Pertama kali gue diajak sama dia itu ke Rindu Alam. Masih ada, Ren? Masih ada, men. Bukan restorannya ya, Rindu Alam udah nggak ada. Oh, oke. Tapi miliknya Rindu Alam. Kan restoran nggak cuma Rindu Alam doang di sana. Banyak. Iya. Situ kemudian ternyata dia suka. Habis itu diajak lagi ke Rindu Alam 2 kali. Habis itu diajak ke Sentul. Baru deh. Ren, Sabtu kita coba dalam kota ya. Serius loh? Iya, dalam kota. Oke. Kita coba dalam kota. Ini ceritanya lucu banget nih. Pas lagi foto-foto itu, semua ilmu skate gue kebawa di ilmunya di foto sepeda ini. Oke. Cara foto gue, semua foto cara foto skate, cara foto DJ itu kebawa di foto sepeda. Karena ketika gue pakai fish eye, wide lens itu nggak ada ngeker-ngekernya, gue nggak ada begini-begini itu nggak ada tuh. Semuanya pasti lepas, cuman taruh tangan gitu. Sampai ketika ini udah lewat eventnya, kemudian kita pergi nih ke Bandung nih ceritanya nih, ke Pengalengan riding ke Bandung. Kalau nggak salah Pengalengan, bener ke Pengalengan. Terus di mobil tuh ada satu RC-nya. RC itu kayak yang narik paling depan. Oke. Road captain. Road captain sama captain tim beda. Captain tim adalah decision untuk the whole team, tapi kalau road captain dia yang nentuin jalannya. Dia di depan tuh ya, sepeda ya. Dia sepeda juga ya, paling depan. Namanya RC, road captain. Road captainnya duduk sama gue. Lu tau nggak? Pas lu motret kita itu, temen gue tuh sempet nanya, lu beneran difotoin sama Naren? Iya, men. Gila, itu kan fotografer panggung. Yang itu keren gitu maksud gue. Lu bisa difotoin sama dia tuh bagus gitu, keren. Itu temen gue keren kayak gitu. Sampai DM gue dia bilang gitu. DM gue. Tapi juga banyak juga yang ketika lu motret kita pertama kali dalam kota bilang gini tuh anak-anak sepeda. Ini fotografer bisa motret gak sih? What? Itu kocak banget sih. Ini fotografer bisa motret gak sih? Gak pernah ngeker, gak ngelihat apa gitu. Karena di dalam, karena ketika naik motor kan semuanya serba cepet kan. Dan gue kayak perlu pusing juga ya. Ya kalau kesini-sini sekarang gue udah mulai ada yang gue keker, ada yang enggak juga. Gitu. Karena emang fotografer punya ciri khas masing-masing dan percaya dengan gue percaya sama gear gue, dengan gue melakukan kayak gitu pasti jadi kok. Orang gue sering melakukan itu soalnya. Ini fotografer bisa motret nggak sih? Aneh banget cara motretnya. Jadi kadang-kadang lagi naik sepeda gitu, terus tiba-tiba tangan gue di depan mukanya, karena gue gitu. Tapi dari motor. Tapi kan maksud gue. Gue lagi di motor gitu, terus si aslinya di depan gitu, terus ke tangan gue gitu dong. Gak ngeker. Main di foto sih kayak gitu. Itu jam pokoknya siang
Fotonya belum gue deliver. Fotonya belum gue deliver. Gue cuma delivernya ke adik doang, karena dia pasti minta kayak gue mau paling cepet biar gue bisa update. Pokoknya kesangsian itu terjadilah di grup sepeda itu, tentang cara gue motret, apakah gue capable untuk motret sepeda atau enggak. Sore-sore begitu gue kasih, yang cerita sama gue ini bilang, begitu dikasih foldernya, terus dia bilang, gila, udah cuma gitu doang, gila fotonya, beda. Makanya jangan komen dulu Bu, Pak. Lihat dulu. Cuma ya emang kita akan selalu bertanya kalau ketika lu nggak ngerti kamera dengan lensa apa, terus cara motretnya kayak gitu, akan kayak lu pakai lensa 35 tapi lu nggak ngeker, lu lensa 40 tapi lu nggak ngeker gitu. Orang kan nggak ngerti tentang lensa gitu. Ya mungkin orang akan berpendapat kayak gitu, ya nggak apa-apa juga, bebas. Kalau gue sih, kalau gue kan pada hasil akhirnya. Iya benar. Nah ini gitu. Itu kocak banget. Tim sepeda yang gue banggain ternyata awalnya adalah meragukan. Padahal ini udah dengan title one of the best stage photographer di Jakarta. But anyway, nah ini kan sekarang nih fotografer kayaknya banyak banget yang muda-muda yang bagus-bagus gitu ya Ren. Nah, gimana lo memposisikan diri saat ini dengan fotografer yang milenial zaman sekarang lah. Sementara dengan kondisi bahwa lo pernah memegang best skater photographer 2003, 2004, 2008. Kemudian apalagi Paranoia Award, Hard Rock FM 2016, 2018. It's like three-peat, like I said before, like Michael Jordan and Kobe got three-peat. Lo fotografer nightlife bisa 3 kali berturut-turut gitu. Ini gimana lo memposisikan diri di sekarang di antara fotografer muda lainnya? Belajar dari mereka, men. Belajar dari mereka ya. Karena mereka punya uniqueness masing-masing juga. Kayak masalah tone, masalah angle, masalah apa ya, banyak hal lah ya dari fotografer yang bisa lihat kayak, oh, gue mesti coba ini punya gaya dia nih, gue suka nih fotonya dia. Ada juga kayak, biasa aja fotonya, biasa aja. Tapi ada banyak juga yang kayak, shit man, fotonya bagus nih, gue pengen nih bisa kayak gini, apa ya gitu ya. Apakah editannya, apakah tone-nya, gitu. Apakah spotnya, apakah kameranya, apakah lensanya, gitu. Karena kadang-kadang kalau gue sih nggak malu bertanya kayak, lu pakai lensa apa ini ya? Karena ada orang yang emang menulis itu di captionnya dengan hashtag kayak, lu pakai kamera apa nih bro? Ada di situ di hashtagnya ada Nikon. Iya. Ada banyak orang balas baca. Tapi kalau misalkan gue nggak tahu, gue pasti akan bertanya, ini spotnya di mana? Ini apa? Lu ngambilnya gimana? Itu gue masih lakuin. Jadi gue ya cara memposisikan diri ya, lu nggak, ketika lu merasa bahwa lu udah jadi seseorang yang bukan berarti lu akan selalu ada di atas awan. Iya. Lu nggak akan selalu ada di atas langit juga, karena di atas langit masih ada langit lagi. Gitu. Kita nggak tahu langit yang bawah ini bisa terbang setinggi apa juga. Gitu. Iya. Jadi ya, gue memposisikan untuk kayak lebih apa ya, lebih calm, lebih rendah hati, lebih apa ya, lo nggak perlu sombong lah. Gitu, walaupun lu udah punya nama, lu udah punya title segala macem. Mungkin gue orangnya juga nggak banyak ngomong kalau di lapangan ya, nggak banyak ngomong, nggak banyak kayak males, orang tuh males ngobrol sama gue mungkin karena muka gue malesin juga gitu. Tapi kayak ketika lu udah tahu sama gue kayak, gue bisa ngobrol banyak hal tentang apapun sama lu. Lu mau ngebahas apa kecuali mobil ya, gue nggak ngerti mobil. Tapi kalau misalkan hal lain, gue pasti bisa ngimbangin lu kok, asal jangan ngomongin masalah Bitcoin, saham, gitu. Gue nggak paham. Tapi kalau misalkan kayak yang relate dengan kehidupan atau yang relate dengan what's
what's hot, what's hype, gue mungkin bisa. Ya paham. Nah ini lo udah punya title banyak ya, Ren, udah dapat penghargaan banyak. Nah, lo pernah pameran tunggal? Enggak. Belum. Pameran tunggal apa? Belum. Lo nggak mau? Gua atau nggak pengen? Nggak pede. Ini lucu nih. Kenapa, Ren? Penghargaan lo yang udah berderet itu sebenarnya udah jadi legitimasi bahwa lo fotografer handal gitu. Tapi lo nggak mau, kenapa? Nggak tahu. Gue nggak pingin? Pengen, tapi kayak pameran skate gue pernah, tapi bareng-bareng. Gue nggak mau sendirian, karena gue ketika pameran skate itu gue pengen juga ngangkat teman-teman gue nih, nggak cuma gue doang yang ada di sini. Punya teman-teman gue juga sama jagonya, sama kerennya foto-fotonya gitu loh. Jadi gue pengen ngangkatnya bareng-bareng. Kalau pameran tunggal sih, kalau mungkin itu lebih sering dilakukan di event-eventnya Senayan Skate ya. Karena maksudnya foto-fotonya foto-foto gue. Foto-foto anak Senayan itu foto-fotonya Naren semuanya, udah nggak mungkin. Gitu. Belum sih. Kalau misalkan mau pameran fotonya Raisa, terlalu jauh, terlalu baik. Kalau misalkan gue pameran foto panggung, terlalu lebar juga. Gue mesti spesifik. Karena ya panggung ada panggung party, ada panggung live band. Kan terlalu gue harus bisa lebih mengkerucutkan lagi apa nih gitu. Pusing sendiri, mikirinnya udah pusing. Jadi sementara go with the flow aja dulu ya, nanti someday lo yang pasti pingin. Oh iya pengen, tapi gue lebih suka bikin buku. Oke. Gue suka bikin, karena kayak Raisa pernah gue bikinin buku, Afgan pernah gue bikin, DJ Yasmin juga pernah gue bikin buku gitu. Kalau DJ Yasmin itu first project gue untuk bikin buku, karena gue berapa tahun ikut dia, hampir 4 tahun 5 tahun gue ikut sama Yasmin. Banyak foto-foto bagus sih yang kayak laser nightlife lah ya, yang jarang banget. Jadi gue jadiin buku gitu, gue kasih dia pas dia ulang tahun tuh. Ini bukan buku yang dikomersilin ya? Enggak. Tapi bikin visual book gitu ya? Lebih personal, one-on-one. Personal. Sama Raisa gue bikin buku karena waktu itu gue pegang handmade album, dia ngeluarin album handmade. Itu gue megang fotonya dia itu bukan foto, dokumentasi dia itu dari pembuatan lagu, rekaman, video klip, private event, terus konser lokal, konser internasional. Jadi gue lengkap nih. Bikin buku bisa. Jadi gue kasih buku. Begitu juga dengan Afgan, sama. Afgan itu gue megang album dia yang X apa Side ya, lupa gue. Itu gue pegang dia 2 tahun, dari proses pembuatan lagu, rekaman, private event, terus kecuali video klip, karena video klip nggak diajak karena mainnya kayak di Korea, di luar negeri gitu. Terus lokal eventnya dia yang satu Indonesia, event dia yang internasional di Asia kayak di Malaysia, Singapura, sampai Johor, Langkawi, itu gue ikut Afgan, fotonya banyak. Jadi gue bisa bikin, kalau nggak salah dia lebih banyak halamannya dibanding Raisa. Gitu sih, gue lebih suka kayak gitu. Gue lebih suka personal ke artisnya langsung gitu. Ini ngomong-ngomong tentang artis, kayaknya gue pernah lihat lo juga, mungkin agak jauh tapi gue suka banget sama salah satu penyanyi, Bung Glenn Fredly ya, almarhum. Lo juga pernah fotoin dia. Sebenarnya dari menurut lensanya Naren, Glenn Fredly itu seperti apa sih? Wah gila men, Glenn Fredly itu one of the nicest person sih buat gue ya. One of the nicest person yang
one of the nicest person, one of the artist that very humble, yang nganggep orang. Oke. Yang nganggep orang gitu. Very friendly, very positif. Pokoknya ya Glenn tuh baik. As a human, dia agamanya cinta, gue rasa. Agamanya cinta. Karena dia bilang sih, agama itu cinta. Dia Kristen ya, Nasrani. Iya, Nasrani. Tapi waktu itu dia bilang agama kita itu cinta. Udah itu doang yang kita perlu. Karena kalau misalkan udah nyambung tentang kayak lu Kristen, lu Islam, lu Buddha, udah tentang kitab segala macam udah nggak nyambung. Tapi kalau misalnya cinta, semua sama, satu. Oke. Itu gue pernah dengar dia ngomong kayak gitu. Terus ketika dia meninggal itu emang gue sebenarnya nggak deket sama dia, cuman kayak known as person. Kerja bareng tapi ya ngobrol sama foto-foto as close kayak kita lagi ngobrol gini deket. Kan dia tahu keberadaan gue. Iya. Juga. Kita keberadaan gue mungkin nggak personally ngobrol gitu, tapi kayak gue pernah pegang dia sendiri, gue pernah pegang dia sama si bertiga itu tuh, Tompi sama satu lagi tuh yang dari Jerman ya? Iya, yang dari Jerman. Theo Lestari. Sandi Sandoro. Ya, abis itu meninggal kan? Pas meninggal itu gue diminta untuk dokumentasinya Glenn, gue nggak bisa. COVID. Oke. Kalau waktu itu COVID-nya risky banget. Bukan riskan. Iya. Dan lo harus dealing dengan banyak orang, dan lo akan ketemu banyak orang. Dan ketika lo bawa ke pemakaman, lo akan ketemu lebih banyak orang lagi. Waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tinggi. Dan vaksin belum ada justru. Iya. Vaksin belum ada, antigen belum ada. Iya. Lo backup lah situ. Ya, gue nggak berani, gue karena gue mikirin keluarga. Kalau misalnya gue sendiri mungkin gue masih berani, tapi kalau udah habis ketemu banyak orang, terus udah nggak mungkin banget. Tapi itu satu hari yang paling menyedihkan sih buat gue sih. Berpulangnya gue, ya lagu-lagunya kena semua, kenal sama orangnya, tahu pribadinya. So, ya. Di saat terakhir bisa bantu tapi lo nggak bisa juga. Ya nggak bisa juga. Diminta lagi sama manajemen untuk foto. Lo yang fotoin kan nggak bisa. Fotografernya juga nggak bisa. Oke. Iya. Terus kita pindah. Lo udah sering megang jelas kamera ya. Kita masuk ke handphone. Kenapa lo nggak pernah iPhone dan selalu Oppo? Oppo dengan iPhone separah itu kan perbedaan iPhone, dan menurut lo emang iPhone nggak sebanding dengan Oppo atau gimana, Red? Bukan Oppo sih, Android sebenarnya. Android. Gue ini lebih Android Army. Android Army. Gue ngerasa dulu iPhone it's one big massive things yang orang terlalu membesar-besarkan. Walaupun nggak gue pungkiri teknologinya decent, very good, very well. Cuman gue nggak terlalu suka dengan gue harus sama dengan orang lain. Nggak melulu tentang dia pakai iPhone, gue harus pakai iPhone juga, enggak. Kalau dia pakai iPhone, gue harus pakai sesuatu yang cara kerjanya hampir sama, tapi brandnya beda. Saat Android paling deket, bukan Windows Phone. Karena waktu itu Windows Phone udah ada auto, udah ada bahkan STC pun udah ada, tapi pakai Windows OS gitu. Tapi ketika keluar si Android ini, itu gue love struck juga sama Android. Gila, ini OS bisa sebegitunya, handphone Android ini bisa sebegitunya juga tanpa gue, dan harganya masih make sense buat gue dibanding iPhone. Waktu itu.
Even Ya, sampai gua sekarang nggak jelas lagi, harganya makin gila-gila. jelas. Terus kayak apa ya? Akhirnya gue gabung ke iPhone-Asia tuh, zaman-zamannya Instagram. Gue gabung lah ke iPhone-Asia. Dimana iPhone-Asia, Instagram yang ngebuka gue lagi tuh. Gue ketemu orang, gue ketemu fotografer yang wedding, model, food, macam-macam lah yang ada landscape gitu. Sampai akhirnya gue jatuh cinta sama landscape juga, gitu. Terus ketika gue gabung di iPhone-Asia, I'm the only member yang menggunakan Android. Dan lo diterima ya? Tapi dicengin terus. Naren dicengin sama anak iPhone. Oh, habis. Handphone lo bunyi kalau nembak. Wah. Ket. Handphone lo bunyi. Itu tuh Android tuh sampah gini-gini. Oh, udah habis. Tapi itu justru kayak ngebuat gue makin confidence dengan udahlah, lu sama, gue beda sendiri. Gitu sih, makanya sebenarnya gue nggak anti iPhone, gue anti BlackBerry. Gue anti BlackBerry. Nggak bisa buat motret men, BlackBerry. Gila, BlackBerry itu, aduh gue yakin orang begitu cintanya sama BlackBerry. Ya orang beda-beda sih, tapi gue nggak pernah punya BlackBerry. Kalau iPhone, kalau Apple produk, gue cinta iPod, iPod Touch, iPod Music, zaman dulu musik, sama iPad, gue cinta. Tapi kalau OS, nggak ada bisa ngalahin Android. Oke. Karena begitu gue dapet Android, ternyata gue ngulik sampai dalam. Gue ngulik itu juga, sampai gue ganti-ganti OS, sampai gue ganti-ganti, gue ngerouting, udah banyak hal yang gue lakuin dengan handphone gue, supaya tampilan gue beda dari Android yang lain juga. Lu pakai Android juga? Android gue lebih keren. Karena gue pakai OS-nya apa, OS-nya dari developer apa gitu. Gue ganti. Lu bisa gini nggak? Lu bisa gini nggak? Lu bisa gitu? Nggak bisa ya, karena gue routing. Kayak iPhone jailbreak. Oh oke. Yeah. Jadi gue dalam juga tuh, masuk ke main ke handphone tuh gue dalam. Sampai sekarang gue masih Android, masih di bawahnya Oppo Indonesia. Terus my second phone is Google Pixel. Android juga. Nah ini lo disponsorin sama Oppo atau gimana? Iya, gue di endorse lah. Brand representatif. Jadi setiap mereka punya new edition, lo pasti dapat lah ya? Enggak juga. Oke. Ini mungkin last, ya biasa lah ya. Kita mau nanya, Naren nih nextnya mau bikin apa sih? Nextnya gue mau bikin apa ya? Gue kemarin bikin suatu hal aja dianggap salah sama fotografer. Mungkin salah sekarang 10 tahun ke depan jadi breakthrough. Who knows? Nextnya gue masih tetap pengen ada di jalur gue sampai gue nggak mampu ngangkat kamera sih. Oh oke. Pertama gue pengen, hopefully gue pengen pegang Raisa selama gue mampu. Oke. Itu sih dia. Itu one of my dream saya, my goal aja sih sebenarnya sih. Tapi kan manajemen bisa berkata lain, Raisa juga bisa berkata lain. Bukan you're not getting old, tapi kayak maybe your taste is different. Okay. This taste is my taste gitu. This guy's taste, this guy photographer taste is my taste. Gitu. Mungkin your taste is good tapi probably old. Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya di panggung ya kita bisa fight. Kita bisa fight lah bareng. Kalau sama yang fotografer yang muda gitu, sama gue foto bareng gitu. Let's go. Tapi kalau goal gue sih, gue pengen pegang satu artis kayak yang emang dedicate, kayak bule-bule. Bule-bule tuh satu fotografer, dia aja udah komit
Iya. Komitmen. I see. Gue nggak melihat, kalau menurut gue ya, kalau gue melihat bahwa itu yang lag-nya di sini. Ya mungkin emang berhak untuk mencoba A B C D. Yeah. Gitu. Tapi kayaknya kayak Metallica fotografernya ya dia aja. Si Ed Sheeran fotografernya dia aja. Like they go everywhere together gitu. Kayak bondnya semakin kuat. Oke. Jadi kalau menurut lo in the future untuk artis fotografer mesti punya like under a contract for certain years? Gue nggak tahu apakah dilakukan di luar negeri kayak gitu ya. Gue rasa enggak juga sih, tapi nggak juga. Gue rasa enggak. Tapi komitmen aja ya. Komitmen antara artisnya sama si fotografernya ini, gimana dia bisa menjaga attitude-nya, gimana dia bisa menjaga rahasia dari artisnya. Ya. Itu sih. Oke. Nah ini nggak tahu nih kita mesti lanjut atau enggak. Sebenarnya kalau ngobrol sama Naren tuh ya inilah emang panjang dan ada satu segmen lagi yang sebenarnya gue mau ngomong ini tentang sesuatu. Tapi nggak tahu udah 2 jam apa nanti kita bikin lagi Ren. Nanti kita mau ngomong satu lagi di video berikutnya. Tapi boleh untuk saat ini kita sampai di sini. Gue seneng banget seperti biasa ngobrol sama Naren. Kayak waktu itu Naren juga ngobrol, kita nggak di video, nggak di record, tapi ini ya Bapak lain lagi kan, lu baru tahu kan? Iya gue baru tahu dan gue seneng banget bisa ngobrol sama Naren sekarang. Terus untuk teman-teman semua terima kasih juga kalau mau nonton sampai sekarang nih, karena gue nggak akan edit, mungkin nggak banyak edit dan gue mulai sering upload. Ya kalau gue ngobrol 2 jam ya 2 jam itulah yang gue upload. Dan biasanya anggap aja dengerin podcast. Jadi nggak perlu lihat, nggak perlu lihat mukanya tapi suaranya keluar. Dan gue udah mulai kayak gitu sekarang. Jadi terima kasih banget sekali lagi Ren, udah nyempetin waktunya Minggu malam sampai udah jam berapa sekarang sana? Mungkin udah jam 1 pagi ngobrol sama gue. Terima kasih banget. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa juga nih channel gue juga masih baru, jadi subscribe aja, kasih like dan kasih komen kalau lo emang suka dengerin obrolan gue. Demikian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ren. Thank you.